Ahmad Dhani dan Once Mekel berpeluang lolos DPR di pemilu tahun 2024. Ahmad Dhani dan Once Mekel berpeluang lolos ke DPR usai pemilu tahun 2024 berkat perolehan suara di dapil masing-masing. Dua penyanyi berpeluang lolos ke DPR usai pemilu tahun 2024, Ahmad Dhani salah satunya, setelah menempati posisi suara terbanyak kedua dari Partai Gerindra dengan daerah pemilihan Dapil Jatim 1 yang meliputi Sidoarjo dan Kota Surabaya. Dapil tersebut secara keseluruhan memiliki 10 kursi, sementara itu Partai Gerindra mendapatkan 2 kursi setelah meraih 543.676 suara di Jatim 1. Berdasarkan hasil rekapitulasi, Dhani berada di posisi 2 dengan 134.227 suara. Angka itu membuatnya berada di belakang Bambang Haryo di peringkat pertama dengan 190.741 suara. Oleh sebab itu, 2 kursi Partai Gerindra dari Jatim 1 berpotensi ditempati Bambang Haryo dan Ahmad Dhani. Begitu pula dengan Once Mekel yang berpeluang masuk Senayan, karena mendapatkan suara terbanyak sementara dari PDIP Dapil Jakarta 2 dengan 47.896 suara. Suara itu bahkan lebih banyak daripada Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Kendati demikian, ia bersama para caleg lainnya masih harus menunggu perhitungan akhir dari luar negeri sebab ada pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 10 Maret. Sekitar 7 kursi diperebutkan para caleg untuk dapil yang disebut-sebut sebagai dapil neraka tersebut. Dapil itu meliputi kawasan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, rekapitulasi hasil perhitungan suara dimulai pada 15 Februari tahun 2024 dan berakhir pada 20 Maret tahun 2024. Jadwal pengumuman hasil Pileg DPR tahun 2024 paling lambat pada 20 Maret. Sementara pengucapan sumpah atau janji bagi para anggota DPR DPD terpilih dilakukan pada Selasa, 1 Oktober tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum sejak awal Maret tahun 2024 menyembunyikan grafik atau bagan data hasil tabulasi sementara perolehan suara tingkat nasional pemilu tahun 2024 di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara Sirekap. Hingga Rabu 13 Maret, situs yang beralamat https://pemilu2024.kpu.go.id/plprs/hitung suara tak menampilkan data perolehan sementara suara tingkat nasional Pilpres maupun Pileg. Padahal, situs tersebut menampilkan data secara waktu nyata sejak pemungutan suara dilakukan. Sehingga, masyarakat tidak bisa lagi melihat perkembangan perolehan suara tingkat nasional di menu hitung suara. Situs itu cuma menampilkan jumlah formulir D hasil yang sudah masuk tanpa menampilkan berapa suara masing-masing peserta. Klasemen real count KPU 7 caleg. Artis Ahmad Dhani tempel Primus. Sejumlah artis mencoba berusaha untuk menjadi wakil rakyat dalam pesta pemilu tahun 2024. Hasilnya, Primus Yustisio memimpin klasemen calon legislatif caleg artis yang bersaing di daerah pemilihan dapil masing-masing demi kursi di DPR. Berdasarkan data real count Komisi Pemilihan Umum KPU, pada Minggu 3 Maret pukul 9 WIB, sudah ada 65,79% suara yang masuk. Ini didapatkan dari 541.637 tempat pemungutan suara TPS yang ada di seluruh Indonesia. Sirekap adalah sistem informasi rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 yang disediakan KPU. Secara total, KPU menghimpun data dari 823.236 se-Indonesia. Akan tetapi, Sirekap tidak dipakai KPU untuk menentukan hasil final pemilu tahun 2024. KPU tetap menggelar rekapitulasi suara manual berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Berikut klasemen real count KPU. Dari 7 caleg artis. Dengan perolehan suara terbanyak. 1. Primus Yustisio. Primus Yustisio bertarung di Dapil Jawa Barat 5, caleg dari Partai Amanat Nasional PN ini
sudah mengantongi 66.208 suara, sekaligus menjadi yang terbanyak dari 9 caleg PI yang berlaga di dapil tersebut. Perhitungan suara di dapil Jabar 5 sudah mencapai 67,28%. Ini merupakan data termutakhir di 10.246 TPS yang masuk dalam Sirekap KPU. Aktor yang terkenal dengan peran Panji Manusia Milenium ini sejatinya bukan pemain baru di Senayan. Ia pernah menjadi anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai tahun 2014 dan tahun 2019 sampai tahun 2024. 2. Ahmad Dhani. Beda dengan Primus yang merupakan incumbent, Ahmad Dhani adalah pendatang baru. Namun, ini adalah kali kedua sang musisi nyalek di Dapil Jawa Timur 1. Jika pada pemilu tahun 2019 ia gagal ke Senayan bersama Partai Gerindra, Dhani sekarang sanggup mendapatkan 55.748 suara di Jatim 1. Ia merupakan urutan kedua dari 10 caleg Gerindra di dapil tersebut. Hanya tertinggal dari Bambang Haryo Soekartono dengan 88.608 suara. Sejauh ini, sudah ada 66,29% suara yang masuk di dapil Ahmad Dhani mentas. 3. Tommy Kurniawan. Artis Tommy Kurniawan merupakan saingan Primus Yustisio di dapil Jawa Barat 5, sama-sama petahana. Suara keduanya tampak kejar-kejaran. Tommy yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa PKB memperoleh 52.376 suara. Ini merupakan caleg PKB dengan suara terbanyak di dapil tersebut. 4. Nafa Urbach. Aktris dan penyanyi Nafa Urbach yang maju dari Partai Nasdem mendapatkan suara yang berlimpah di dapil Jawa Tengah 6. Sejauh ini, Nafa sudah mengantongi 48.684 suara. Ia berpeluang untuk menjadi anggota DPR RI karena mendapatkan perolehan suara terbanyak dari 8 caleg Nasdem di dapil tersebut. Terlebih, perhitungan suara di Jateng 6 sudah mencapai 80,16%. 5. Uya Kuya. Uya Kuya bersaing ketat di dapil Neraka Jakarta 2. Hebatnya, ia mampu mengungguli caleg artis lainnya di dapil ini dengan perolehan 42.307 suara. Bahkan, Uya mengantongi suara terbanyak dari 7 caleg PAN yang bertarung di dapil neraka tersebut. 6. Once Mekel. Once Mekel juga sikut-sikutan dengan Uya Kuya di Jakarta 2. Penyanyi yang diusung PDI Perjuangan itu sanggup mendapatkan 25.193 suara. Bahkan, Once sanggup mengungguli incumbent PDIP Masinton Pasaribu yang mendapatkan 19.239 suara. Sirekap KPU mencatat sudah 60,07% suara masuk di dapil ini. 7. Lula Kamal. Lula Kamal adalah caleg artis PAN, seperti Uya Kuya wanita yang dikenal sebagai artis, sekaligus dokter ini bersaing di dapil Jakarta 2 dan mendapatkan 14.086 suara. Meski tertinggal 28.221 suara dari Uya, Lula merupakan caleg nomor 2 suara terbanyak di antara kader PN lainnya di dapil neraka ini. Dukung terus channel ini dengan cara tonton full durasi, like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Buat perkembangan channel ini, kami tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Sehat selalu teman-teman dan seluruh keluarga di rumah. Terima kasih.